Yang dua. Selamat siang, Pak. Iya, yang tadi masih kurang bagus ya GUI-nya. Mungkin masih baru dan gratisan gitu ya, jadi belum begitu bagus. Tapi secara teknologi ya, perusahaan-perusahaan besar mengarah ke sana, baik itu Facebook, Google, Apple, dan seterusnya. Kalau yang tadi ada sifatnya kan metaverse ya, virtual reality. Nah, kalau mungkin yang akan lebih berkembang itu yang augmented reality ya, yang membawa ke dunia nyata virtualisasinya gitu. Oke, itu dunia kalian akan ke sana. Kita mulai untuk kuliah kita elektromagnetika ya. Sebentar. Kelihatan? Terlihat, Pak. Oke. Saya masih SMA ya. Nggak boleh. Oke. Baik, kita mulai untuk kuliah elektromagnetika. Jadi di sini ada dua kata ya, elektris dan magnetis gitu ya. Jadi kuliah ini menjadi mata kuliah yang paling dasar untuk teknik elektro maupun teknik telekomunikasi ya. Nah, secara garis besar mata kuliah ini akan menjelaskan semua prinsip yang terkait dengan listrik dan magnet. Nah, di kuliah fisika, mata kuliah fisika tentunya sudah pernah dibahas bahwa semua persoalan yang terkait dengan listrik dan magnet itu terangkum dalam 4 persamaan Maxwell ya. Jadi terangkum dalam 4 persamaan Maxwell. Jadi kuliah ini hanya berisi sebelum UTS itu membahas tentang persamaan Maxwell. Setelah UTS itu nanti bagaimana aplikasi persamaan Maxwell itu di teknik telekomunikasi. Nah, 4 persamaan Maxwell ini yang 2 terkait dengan
persoalan terkait dengan medan listrik, yang 2 terkait dengan medan magnet. Ya, jadi di sini 2 terkait dengan medan listrik, 2 terkait dengan medan magnet. Jadi hanya itu saja sebenarnya, tetapi hebatnya itu sebenarnya dengan 4 persamaan ini, gejala apapun ya terkait dengan listrik dan magnet itu bisa dijelaskan. Termasuk juga nanti katakanlah setelah UTS itu nanti akan dibahas bagaimana gelombang merambat di udara misalnya ya, atau gelombang merambat di berbagai medium. Ya. Nah, ini kan suatu hal yang sehari-hari kita hadapi ya. Jadi kita tidak bisa lepas dari pengaruh atau dari peran dari listrik dan magnet. Jadi sekarang ini kita kuliah misalnya kalau tidak ada listrik, ya kita nggak bisa kuliah. Ya, sehari-hari kita terhubung dengan gadget ya, meskipun sumber listriknya bisa berbagai macam, ya bisa dari PLN ataupun dari baterai, ya tapi semua terkait dengan listrik. Nah, begitu juga dengan elektromagnetik, ya elektromagnetik. Jadi untuk elektromagnetik ini berperan sangat penting di dunia telekomunikasi ya. Jadi kalau kita bicara telekomunikasi tentunya kita bicara ada pengirim ya, kita menyebutnya transmitter, ada penerima ya, kita sebutnya sebagai receiver. Nah, karena ini sifatnya tele ya, jarak ya, telekomunikasi ya, komunikasi yang punya jarak jauh begitu ya. Maka tentunya di sini dipisahkan oleh medium. Nah, mediumnya ada yang wireline atau pakai kabel, ya, ada yang wireless ya, tanpa kabel ya. Ya, tanpa kabel. Kalau tanpa kabel di sini pakai antena. Ya, jadi di sini kita pakai wireline dan wireless. Nah, bagaimana gelombang merambat di dalam wireline maupun wireless itu semuanya nanti kita bisa jelaskan dari 4 persamaan Maxwell ini. Ya, jadi bagaimana gelombang merambat, ya, gelombang merambat, baik itu secara wireline pakai kabel ataupun wireless tanpa kabel, ya semuanya bisa dijelaskan dari 4 persamaan Maxwell ini. Ya, jadi kalau kita berbicara terkait dengan dunia telekomunikasi, saya mungkin singgung dulu dunia telekomunikasi ya, karena Anda di jurusan teknik telekomunikasi. Sebentar. Ya. Ya, kita berbicara dulu terkait dengan telekomunikasi. Ya, kalau kita berbicara telekomunikasi, ada teknologi yang terkait dengan langsung berhubungan dengan pelanggan. Ya, misalnya kalau kita seluler, ya seperti ini. Nah, teknologi yang berhubungan langsung dengan pelanggan ini disebut sebagai teknologi jaringan akses ya, atau teknologi akses atau akses network. Nah, kemudian teknologi setelah jaringan akses ini yang tidak langsung bersentuhan dengan pelanggan ya, kita mengenalnya sebagai core network ya, atau backbone ya, bisa juga kita menyebutnya sebagai backbone ya, bisa juga sebagai backhaul. Nah, jadi
kalau terkait dengan teknologi akses, ya ini kebanyakan kita bicaranya adalah wireless ya. Kenapa? Karena dari sisi penggelaran jaringan lebih cepat, ya lebih mudah gitu ya, dan lebih murah kalau kita pakai teknologi aksesnya pakai wireless. Ya, kalau kita mau mengcover suatu area, misalnya dalam satu kampus, cukup kita pasang satu BTS sudah selesai. Ya, kalau semua peralatan tersedia 2 minggu sudah on air. Tapi kalau kita mau pakai kabel, ya fiber optik misalnya, ya kita harus memasang ke setiap, ya kalau ke asrama mungkin ke setiap kamar atau ke setiap kelas. Nah itu tentunya butuh waktu yang jauh lebih lama. Jadi untuk teknologi akses kebanyakan yang dominan adalah wireless. Nah untuk yang teknologi core network atau backbone atau backhaul, ya, lebih banyak ke wireline ya, terutama untuk yang pakai fiber optik ya, wireline. Ya, pakai FO. Nah, kenapa pakai FO? Karena dari sisi kestabilan ya, lebih stabil, tidak ada gangguan ya. Kalau wireless itu lebih rentan terhadap pengganggu, interference ya, karena tidak ada yang membimbing atau yang melindungi ya. Kalau fiber optik kan informasinya terkumpul atau tersalurkan dalam bentuk serat optik atau dalam bentuk kabel. Ya, jadi wireless itu lebih banyak di area akses ya, meskipun kita juga bisa menemui di core network, tapi yang lebih dominan untuk saat ini sampai saat ini belum ada yang menggantikan teknologi fiber optik. Nah, kalau kita bicara terkait dengan aplikasi gelombang elektromagnetik di telekomunikasi ya, elektromagnetik ya, pengiriman informasi, pengiriman sinyal, tentunya di udara kita itu ada banyak sekali informasi ya. Jadi di udara kita ini ada banyak sekali informasi, mulai dari radio, radio AM, radio FM, TV, ya kemudian seluler dan seterusnya ya. Ya, katakanlah ini mulai dari radio AM itu dari 600 kHz sampai 1600. Ini radio AM. Ya, kemudian di 88 sampai 108 MHz. Mungkin Anda sudah tidak pernah mendengar radio ya, kecuali terpaksa di mobil biasanya. Kalau sebelum tahun 2000 mungkin semua rumah punya pesawat penerima radio ya. Kalau sekarang mungkin sudah tidak ada. Ini radio FM. Dan kemudian di sini ada TV, itu kira-kira 300 sampai 700 MHz. Ya, ini TV masih analog, ya sebentar lagi akan diubah ke digital. Ya, ini ke atas ini sumbu frekuensi. Ya. Kemudian seluler, ya ada di band 800, ya 900, 1800, 1900, ya 2100 MHz. Jadi kalau Anda beli handset, Anda lihat frekuensinya dia berada di sekitar frekuensi ini. Kemudian Wi-Fi ya di 2,4 giga ya dan 5,8 giga. Ya, kemudian satelit ya kira-kira 4 sampai 6 GHz. Ya, ada juga yang di frekuensi 12 sampai 14 GHz. Ya, dan seterusnya ya. Anda bisa bayangkan untuk seluler saja jumlah pelanggannya ya, kalau total semua operator ini bisa di atas 310 juta ya total pelanggan. Ya. Jadi jumlah penduduk 270 juta, tapi jumlah pelanggan ya 310 juta.
semua mempergunakan udara yang sama. Nah, jadi karena udara kita ini kritikal ya, apalagi sekarang ya katakanlah situasi perang misalnya ya, wah itu radar, kemudian alat bagaimana memanipulasi serangan musuh dan lain sebagainya, ya tentunya itu dilakukan di udara ya. Ya kalau misalkan serangan-serangan udara, bagaimana mengacaukan musuh, bagaimana mendeteksi musuh dan seterusnya, ya bisa dilakukan di informasi di udara. Nah, jadi sangat kritikal sekali memanfaatkan udara kita ini, sehingga di sini diatur oleh regulator, oleh pemerintah. Ya, jadi semua yang memancarkan sinyal di udara itu harus ada izin, harus ada license. Nah, ada yang berbayar dan ada juga yang tidak berbayar. Ya, contoh yang tidak berbayar itu yang Wi-Fi di 2,4, 5,8. Ini sebenarnya kategorinya unlicensed, ya, unlicensed, ya, unlicensed. Nah, untuk yang license-nya ini yang mahal ya. Jadi untuk seluler, kalau Anda sewa, operator sewa 5 MHz saja ya, sewa frekuensi 800 sampai 805, ya bandwidth-nya 5 MHz. Ini operator harus bayar 160 miliar per tahun. Nah, kalau operator-operator besar, ya kira-kira license-nya ya antara 30 sampai 60 mega. Ya berarti kalau ini dibagi 5, ya kali kira-kira 6 sampai 12 ya. 6 sampai 12 kali 5 MHz. Ya kali 160 miliar. Ya, jadi ini kira-kira 1 sampai 2 triliun sendiri untuk bayar lisensi frekuensi. Ya, per tahun. Nah, ini untuk di sini saja ya. Diakses. Nah, di backbone, di backhaul, ya, per link ini kira-kira 9 juta per link. Ya, jadi kalau di sini operator, misalnya Telkomsel, jumlah BTS-nya 150.000 ya. Kalau yang pakai wireless 100.000 ya, ini kali 100.000. Ya, berarti kira-kira 900 miliar per tahun. Nah, ini kira-kira cost untuk license frekuensi sebuah operator ya kira-kira 2 sampai 3 triliun per tahun. Ini satu operator. Nah, ini masuk ke pendapatan negara bukan pajak ya. PNBP. Oke. Nah, sekarang industri telco itu mengarah ke sektor yang non telekomunikasi ya. Jadi kalau dulu kira-kira sebelum tahun 2005 ya, operator telco itu ada 12 operator. Ya, sekarang di 2022 ya, 2022 sekarang hanya 4 operator. Ya, ini katakanlah ini Telkomsel, XL, Indosat, ya, dan Smartfren. Nah, artinya apa? Kalau Anda mau berharap mempelajari telco untuk bekerja di telco, ya kemungkinannya ya ada tapi kecil ya.
Karena operator telekomunikasi saat ini ya zero growth, paling ada tambal sulap. Nah, cuma peluangnya adalah sekarang telco itu mengarah ke non telco ya. Jadi telco itu mengarah ke sektor-sektor yang lain yang non telekomunikasi. Di situ peluangnya yang besar ya, dan Anda punya peluang yang sangat besar di situ. Oke, jadi contoh misalnya telco, ya kalau tadi ke dunia telco saja di sini hanya 4 operator. Tapi kalau yang ke non telco ini yang sekarang mungkin lagi growth, lagi bertumbuh, lagi berkembang ya. Contohnya telco menyentuh bidang transportasi misalnya. Ya ini di sini ada Gojek, ada Grab dan lain sebagainya. Telco menyentuh ke perbankan, ya ini layanan financial technology dan seterusnya. Ada ratusan layanan fintech. Ya, kemudian telco ke bagian pertanian, ya, ke bagian ke sektor industri, ke bagian sektor pariwisata dan seterusnya. Nah ini yang mendisrupsi atau menyentuh bidang-bidang yang sebelumnya belum disentuh oleh telekomunikasi. Mungkin ini secara device lebih dikenal sebagai IoT ya, Internet of Things gitu ya. Jadi kalau dulu benda-benda itu mati tidak bisa berkomunikasi, ya sekarang benda-benda itu bisa berkomunikasi ya, seolah-olah mereka bisa berkomunikasi, bisa hidup. Kita bisa berbicara ke mobil, kita bisa berbicara ke rumah, kita bisa berbicara dalam arti kita bisa perintahkan mobil untuk nyala, untuk mati, untuk mengetahui posisi gitu ya. Jadi kita bisa mengetahui keadaan rumah kita. Mungkin gunung itu kalau dipasang sensor getaran, lalu kita convert kalau getarannya sekian kategori aman, kalau getarannya sekian kondisinya siaga dan seterusnya, maka gunung itu bisa update status gitu ya. Jadi itu yang dunia telekomunikasi itu merambah ke berbagai bidang. Nah, kuliah elektromagnetika ya itu berbicara paling dasar ya, ilmu yang paling tua di elektro, paling tua di telekomunikasi ya, karena ini dari abad ke-18 sudah ditemukan ya terkait dengan Maxwell. Jadi ini ilmu yang sudah sangat tua ya. Jadi di sini nanti output dari mata kuliah ini adalah bagaimana kita bisa memahami 4 persamaan Maxwell, ya, 4 persamaan Maxwell, ya, kemudian menerapkannya itu ke dalam dunia telekomunikasi. Ya, jadi ini nanti terkait dengan persamaan Maxwell, ada 4 persamaan Maxwell. Ya, nanti setelah UTS itu nanti kita akan membahas aplikasi persamaan Maxwell untuk perambatan gelombang ya, yang merambat terutama di udara ya, tapi juga nanti akan dibahas ke berbagai medium. Intinya itu untuk mata kuliah ini, cuma seperti yang Anda lihat di fisika ya, tentunya mata kuliah ini lebih banyak
menjelaskan persamaan matematika dan kita perlu tools ya. Nah, toolsnya ini yang perlu kita kuasai ya, supaya kita bisa mahir mempergunakan atau menyelesaikan masalahnya. Ya, jadi di sini kita nanti harus menguasai tools yang kita harus kuasai. Di sini adalah aljabar dan kalkulus vektor untuk berbagai sistem koordinat. Ya, kita nanti akan ada 3 sistem koordinat kartesian, silinder, dan bola. Dan bagaimana kita bisa mentransformasi dari satu sistem koordinat ke koordinat yang lain. Kemudian aljabar vektor, penjumlahan, pengurangan, perkalian. Ya, ini tentunya harusnya sudah pernah dijelaskan di fisika. Kalkulus vektor, ya ini nanti secara penyelesaian persamaannya seperti apa, ada konsep diferensial dan ada integral vektor. Nah, ini tools-nya yang harus dikuasai ya, supaya kita bisa mempermudah dalam menyelesaikan permasalahan. Kemudian minggu berikutnya kita akan bicara langsung ke persamaan Maxwell, ya, hukum-hukum yang sebelumnya mendasari persamaan Maxwell. Ini juga pernah dibahas di fisika. Kita masuk ke persamaan Maxwell bentuk integral. Ya, jadi nanti ada 2 bentuk persamaan. Persamaan Maxwell bentuk integral. Ini tentunya Anda sudah pelajari di fisika. Dan persamaan Maxwell bentuk ini yang integral, kemudian persamaan Maxwell bentuk diferensial. Ini yang mungkin relatif baru ya. Jadi persamaan Maxwell bentuk integral ini lebih mudah dipahami, tapi untuk menyelesaikan permasalahan itu lebih sulit. Makanya nanti sini dikonversi dari persamaan Maxwell bentuk integral ke persamaan Maxwell bentuk diferensial. Nah, bagaimana mengkonversi integral ke diferensial? Di sini nanti kita pakai tools matematik. Ya, ada gradien, divergensi, dan kurva. Ya, kemudian ada teorema divergensi dan teorema Stokes. Ya, ini hanya untuk menjelaskan bagaimana mengubah persamaan Maxwell dari bentuk integral ke bentuk diferensial. Nah, ini setelah sebelum UTS isinya ini. Setelah UTS nanti kita mampu mengaplikasikan model ya dari persamaan Maxwell itu kita masukkan untuk menjelaskan bagaimana gelombang merambat di berbagai medium. Ya, terutama nanti yang akan kita bahas adalah medium udara. Ya, bagaimana gelombang itu merambat di udara. Nah, terakhir ini nanti memahami konsep syarat batas. Ya, syarat batas itu kalau gelombang merambat lintas medium dari medium satu ke medium yang lain. Nah, setelah ini nanti di elektromagnetika telekomunikasi itu dibahas ya bagaimana gelombang itu merambat lintas medium. Ya, di situ nanti kita akan bicara tentang pembiasan, ya, kemudian pantulan, ya, kemudian kalau di dalam medium itu satu saluran itu dianggap sebagai medium, bagaimana kita memberikan transfer daya maksimum misalnya ya, itu nanti di situ kita harus pahami konsep syarat batas. Ya, bagaimana supaya tidak terjadi pantulan dan seterusnya. Ya, jadi untuk elektromagnetika sampai di sini memahami syarat batas, nanti dilanjutkan di elektromagnetika telekomunikasi itu membahas bagaimana gelombang merambat lintas medium. Ya, buku dan referensi Anda bisa lihat di sini. Mungkin Anda makin males membaca buku ya. Nah,
referensinya Anda bisa lihat di LMS. Ya, di LMS. Jadi kebanyakan activity nanti Anda lakukan di LMS ya. Oke. Jadi nanti semua tugas, kuis dan seterusnya itu ada di sini. Nah, semua mahasiswa itu nanti punya jejak digital di sini ya. Siapa yang rajin, siapa yang malas begitu ya. Jadi diharapkan nanti Anda aktif di sini. Kemudian kuliah itu ada 2 mode, sinkron dan asinkron. Yang sinkron kita lewat Zoom dengan link yang sudah saya kirimkan untuk 16 kali pertemuan. Kemudian yang asinkron, nah Anda belajar di LMS di sini. Oke, ada pertanyaan? Sampai saat ini masih belum, Pak. Oke, untuk penilaian, seperti biasa, ini adalah kuliah paralel kelas, jadi nanti kesepakatannya adalah ada komponen penilaian dari tugas ataupun kuis, ya, kemudian ada UTS, ada UAS. Ya, kira-kira ini bobotnya 30, 35, 35 ya. Oke, UTS dan UAS ya kemungkinan multiple choice tapi random untuk semua siswa ya, semua mahasiswa. Jadi kalau Anda copy paste jawaban akan kemungkinan jawabannya berbeda ya, karena ini di random. Jadi perhatikan supaya tidak salah gitu ya. Tugas dan kuis, ya, tugas dan kuis itu sudah ada di sini. Nanti tinggal saya minta pengumpulannya ke link tertentu ya. Nanti saya kirimkan di linknya. Sampai sini ada pertanyaan? Izin bertanya, Pak. Ya. Untuk tugas atau kuis itu deadline-nya sampai kapan ya, Pak? Nah, biasanya tiap minggu ada tugasnya ya. Cuma nanti saya mungkin nggak terlalu strict di situ. Nanti saya kirimkan pengumumannya lebih lanjut ya. Efektif kuliah mungkin minggu depan aja. Oke. Ada pertanyaan lain? Sepertinya tidak ada, Pak. Oke. Baik, kalau nggak ada, kita lanjutkan. Oke, jadi untuk analisis vektor dan sistem koordinat ini menjelaskan bahwa setiap besaran di dalam listrik dan magnet itu nanti ada besaran vektor dan besaran skalar. Ya.
Nah, kalau kita salah menginterpretasikan vektor ya menjadi skalar, skalar menjadi vektor, itu nanti tentunya juga salah gitu ya. Termasuk juga dalam operasi vektor ya, apakah penjumlahan, pengurangan, perkalian gitu ya. Vektor dan skalar itu punya karakteristik yang berbeda. Nah, di sini juga untuk mempermudah itu nanti kadang kita perlu bekerja di suatu sistem koordinat kartesius, kadang kita harus bekerja di sistem koordinat silinder, dan kadang kita harus bekerja di sistem koordinat bola. Ya, mana yang memudahkan kita nantinya? Ya, pada intinya ini adalah sistem koordinat, ya, tapi penyelesaiannya akan mungkin mudah di salah satu sistem koordinat. Oke. Nah, vektor itu adalah besaran yang mempunyai nilai dan arah, ya, nilai besar dan arah. Ya, kita lihat kecepatan, kemudian gaya, ya, gaya gravitasi, ya itu punya besar, tapi kita juga harus perhatikan arahnya. Nah, ada besaran yang hanya punya besar saja, kita tidak memerlukan arah, ya. Contohnya apa? Suhu, jarak, dan seterusnya. Nah, representasi vektor ya kita bisa nyatakan di sini dengan suatu tanda ya. Nah, kesepakatan kita ya ada beberapa kesepakatan. Nah, sebuah vektor misalnya vektor A itu kita tuliskannya ya dengan A gitu ya. Tapi ada tanda panah di atasnya, ini kesepakatan kita. Supaya lebih mudah, karena ada buku yang pakai huruf tebal, huruf tipis, nah itu kita sulit untuk membedakan. Nah, sebuah vektor itu ada besar, ya besarnya dinyatakan dengan tanda mutlak di sini, ya besar A, ini menyatakan besarnya dan arahnya. Nah, arahnya bisa pakai topi, ya bisa pakai panah juga. Terserah ini pakai yang mana. Oke, jadi ini ada buku yang pakai topi, ada buku yang pakai panah juga. Ya, jadi di sini vektor A, vektor satuan, ini besarnya. Jadi sebuah vektor A itu tandanya seperti ini, A pakai tanda panah, ya, ada besar A dan vektor satuan. Vektor satuan itu adalah vektor yang besarnya 1 yang menyatakan arah dari A ini. Nah, sehingga kalau kita mau mencari vektor satuan, ya vektor satuan berarti vektor A itu dibagi dengan besarnya saja. Ini kesepakatan notasi, ya notasi vektor. Oke, nah untuk menyatakan sebuah vektor, maka di sini kita bisa nyatakan dalam sistem koordinat, apakah sistem koordinat kartesian, sistem koordinat silinder, ataupun sistem koordinat bola. Nah, mari kita lihat satu-satu. Nah, kalau sistem koordinat kartesian atau kartesius, di sini ada sumbu X, ada sumbu Y, dan sumbu Z. Ya, sumbu X, sumbu Y, dan sumbu Z. Antara sumbu X dan sumbu Y dan sumbu Z ini saling tegak lurus, dan kesepakatannya adalah sumbu X itu kalau diputar ke arah Y, ya hasilnya sesuai dengan skrup putar kanan arah Z. Ya, jadi X diputar ke arah Y, Anda bisa bayangkan ya, X diputar ke arah Y, skrupnya berarti putar ke kanan gitu ya, maka dia akan ke atas skrupnya. Nah, sehingga nanti kalau kita punya misalnya kita sembarang seperti ini ya, ke sana X,
ke sana Y, ke Z-nya kemana? Ya, berarti X diputar ke arah Y. Hasilnya kemana? Ya, ke kanan ya. Berarti ini arahnya Z, Z positif. Ya, sebaliknya, kalau misalkan katakanlah ya di sini X, ya di sini Z, Y-nya kemana? Ya sama tadi di sini Y ya. Tapi kalau misalkan di sini X, ya di sini Y, ya tadi ke atas adalah Z dan seterusnya. Nah, kira-kira seperti itu. X diputar ke arah Y, hasilnya Z. Nah, sebuah vektor dalam sistem koordinat kartesius itu dinyatakan seperti ini. Ya, AX itu adalah vektor yang mengarah ke arah X. Ya, AX itu adalah besarnya vektor yang mengarah ke arah X. AY itu adalah besarnya vektor yang mengarah ke arah Y. AZ itu adalah besarnya vektor yang mengarah ke sumbu Z. Sehingga kalau saya punya vektor A ini, ya vektor A ini adalah saya bisa nyatakan AX ya ditambah AY ya ditambah AZ. Nah, ini biasanya nanti ada namanya vektor posisi. Ya, jadi kalau ini berasal dari titik asal, titik 0, katakanlah di titik ini ya adalah ya 2 ya 4 6 misalnya ya. Maka variabelnya yang awal ini adalah X ya. Yang kedua adalah Y, yang kedua adalah Z. Jadi panjangnya ke arah X2, panjangnya ke arah Z Y. Sorry, panjangnya ke arah X2, panjangnya ke arah Y4, panjangnya ke arah Z adalah 6. Nah, kalau ini titik asalnya di titik 0, titik asal ini 0,0,0, maka vektor A ya ini disebut sebagai vektor posisi. Ya, jadi OA ya ini vektor yang berawal dari titik asal. Titik asal itu titik 0,0,0 ya. Berujung di titik A. Ya, ini disebut sebagai vektor posisi. Vektor yang berawal dari titik asal. Nah, kalau misalkan saya punya vektor B, ya titik B katakanlah berada di 3,-2,5. Nah, kita tinggal nyatakan OB itu sebagai vektor posisinya, ya berarti ya titik ini dikurangi ini, berarti 3AX ya minus 2AY, ya kita bisa nyatakan dengan tanda panah plus 5AZ. Ya, panjangnya ke arah X 3, ke arah Y minus 2, ke arah Z 5. Ini menyatakan vektor posisi. Sampai sini ada pertanyaan? Ya. Nah, besarnya sebuah vektor kalau dalam sistem koordinat kartesius berarti ini menyatakan panjang diagonal ya. Kalau panjang diagonal itu kan cari diagonal di sini kan AX kuadrat ditambah AY kuadrat yang diagonal di sini. Kalau diagonal ruang berarti akar AX kuadrat tambah AY kuadrat tambah AZ kuadrat. Ini karena panjangnya itu adalah menyatakan besarnya. Ya, jadi besar vektor itu
dinyatakan dengan panjangnya. Nah, panjang kalau dalam sistem koordinat kartesian atau kartesius itu adalah panjang diagonal ini. Ya, akar AE kuadrat tambah AY kuadrat tambah AZ kuadrat. Nah, vektor satuannya berarti vektor A dibagi dengan besarnya. Oke, jadi contoh misalnya, nah, kita punya vektor A, ya, 3AX, tambah 4AY, ya, tambah 5AZ. Ya, berapakah vektor satuan A tersebut? Ya, berarti vektor A ya dibagi dengan besarnya. Ya, cari besarnya dulu. Besarnya adalah ya, akar 3 kuadrat tambah 4 kuadrat tambah 5 kuadrat. Oke. Ya. Ini akar 50. Oke, jadi ini dibagi akar 50. Sampai sini ada pertanyaan? Masih belum. Oke, ini gambarkan vektor berikut dalam sistem koordinat kartesius. 2AX, 3AY, 4AZ berpangkal di 0, 0, 0. Berarti titik asalnya 0, 0, 0, panjang ke arah AX 2, panjang ke arah AY 3, panjang ke arah Z 4. Ya, ini vektor A. Ya, contohnya seperti itu. Nah, untuk pertambahan panjang, maka dalam sistem koordinat kartesian, pertambahan panjang dalam arah X itu disebut sebagai dx, diferensial X. Pertambahan panjang dalam arah Y, dy, pertambahan panjang arah Z, dz. Ya, jadi kalau kita dalam sistem koordinat kartesius, ya, dx itu elemen pertambahan kecil arah dx, arah ax, dy itu arah ay, dz arah az. Nah, ini nanti fungsinya adalah kita menghitung integral garis, ya, kalau berhubungan dengan dl. Kalau kita menghitung luas, kita ada elemen pertambahan luas. Nah, kita tinggal lihat di sini, ya, kalau kita ingin menghitung permukaan luas di sini, ya, pakai sistem koordinat kartesian, yang ke arah ke sini adalah dy, yang ke atas adalah dz. Berarti di sini nanti kita pakai variabel perhitungannya adalah dy dz. Nah, begitu juga yang di sini. Yang arah ini berarti yang ini adalah dx, yang ke atas adalah dz. Ya, sehingga di sini adalah dx dz. Nah, menghitung volume, ya, dv itu dx dy dz. Ini untuk menghitung pertambahan baik itu panjang, luas maupun volume. Oke. Ada pertanyaan? Untuk yang sinkron itu waktunya 1 SKS 30 menit ya. Jadi maksimum di sini 1,5 jam. Nanti Anda bisa lihat di LMS ya. Untuk berikutnya ya, ini kita masih pengantar. Nanti kita lanjutkan di minggu depan.
Ada pertanyaan? Ya silakan, nanti di sini ada link eksternal ini video ya, Anda bisa lebih mudah melihatnya. Kalau ada pertanyaan bisa di forum diskusi atau di grup WA ya. Baik, kalau nggak ada, kuliah sampai di sini ya, sampai ketemu minggu depan.